Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasir Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, belum studi teknologi rekayasa internet. Di sini pada mata kuliah kecerdasan IT, di sini saya akan menjelaskan supervised learning menggunakan support vector machine. Jadi di tugas kuis ini tujuan penugasan memahami konsep dasar dari algoritma support vector machine atau disingkat SVM. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM. 3. Mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Titanic itu nanti kita kasih datanya. Dataset Titanic menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Di dalam penugasan ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video ya. Ini saya sedang membuat video. Ada batasan durasi, upload video ke YouTube dan kirimkan linknya ke LMS. Nah, lalu yang pertama ini konsep dasar support vector machine ya. Jadi di sini definisi dan tujuan ya, yaitu SVM sebagai algoritma supervised learning untuk klasifikasi regresi. Nah, di sini support vector machine itu adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Lalu SVM ini berusaha untuk menemukan hyperline ya, atau garis atau bidang dalam dimensi lebih tinggi dan memisahkan data dari dua kelas yang berbeda dengan margin terbesar. Jadi dalam klasifikasi tujuannya itu untuk mengidentifikasi kategori atau kelas suatu data ya, berdasarkan fitur yang ada. Jadi tujuan utama SVM ini dalam klasifikasi ya, yaitu memisahkan dua kelas, misalnya selamat dan tidak selamat ya. Jadi di dalam dataset Titanic dengan margin yang sebesar mungkin. Lalu tujuan dalam regresi mencari model yang memprediksi nilai kontinu tetapi dengan menjaga margin kesalahan yang kecil ya. Jadi yang kedua ini komponen utama SVM ada 3 yang harus dijelaskan ya. SVM ini memiliki beberapa komponen penting yang mendukung cara kerjanya. Jadi yang pertama itu hyperline ya. Hyperline ini adalah pemisah antara dua kelas dalam ruang fitur ya. Di dalam dua dimensi ini tuh berupa garis yang membagi data ke dalam dua bagian. Dalam 3 dimensi, hyperline ini berupa bidang, dan pada dimensi lebih tinggi, ini berupa ruang pemisah yang lebih kompleks. Nah, lalu yang kedua ini ada margin ya. Margin ini adalah jarak antara hyperline dan titik-titik yang paling dekat dari kedua kelas ya. Dengan kedua kelas, SVM ini berusaha untuk memaksimalkan margin ini yang bertujuan untuk meningkatkan generalisasi model. Lalu yang ketiga ada support vector ya. Support vector ini adalah titik data yang terletak paling dekat dengan hyperline. Mereka tuh sangat penting karena mereka menentukan posisi hyperline. Jadi jika titik data ini diubah, posisi hyperline juga akan berubah ya. Nah, di sini yang ketiga tuh intuisi SVM ya. Intuisi SVM ini bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal. Jadi SVM itu berusaha mencari hyperline ya, yang memisahkan dua kelas dengan margin terbesar. Intuisi dari SVM itu adalah ada beberapa ya. Yang pertama itu untuk SVM mencari garis atau bidang yang memisahkan data yang paling jauh dari titik-titik data di kedua kelas. Jadi titik-titik yang berada di sisi margin itu disebut support vector. Support vector. Contohnya dari support vectornya tidak ada. Nah, jadi titik-titik yang berada di sisi margin ya, disebut support vector. Margin ya, garis ya. Lalu jika data dapat dipisahkan secara linear, SVM akan memilih hyperline yang memaksimalkan jarak antar kelas. Jadi jika data tidak dipisahkan secara linear, SVM menggunakan kernel tree untuk memetakan
data ke ruang dimensi lebih tinggi di mana data tersebut dapat dipisahkan. Lalu yang keempatnya ada kernel trick. Kernel trick itu menjelaskan bahwa SPM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel atau linear, RDF, polinomial, sigmoid. Nah, kernel trick ya, ada rumusnya, kernel function. Jadi kernel trick itu adalah satu fitur ya yang paling kuat dari SPM. Dari SPM ini kemampuannya untuk menangani data yang non-linear menggunakan fungsi kernel. Jadi kernel ini adalah fungsi yang memungkinkan kita untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi tanpa harus menghitung koordinat di ruang tersebut. Jadi nggak usah menghitung koordinat di ruang. Jadi di sini ada tipe-tipe kernel lah. Jadi yang pertama tuh linear kernel atau kernel linear digunakan untuk data yang dipisahkan secara linear. Fungsi kernel ini tidak mengubah ruang data. Lalu di sini kernel polinomial ya. Jadi menambahkan kemampuan untuk menangani data yang lebih kompleks ya, lebih kompleks dengan hubungan yang lebih tinggi antara fitur. Lebih kompleks. Lalu radian basis fungsi kernel ya, disingkat RBF, sangat efektif nih untuk data non-linear. Non-linear mengubah data ke dalam dimensi yang lebih tinggi sehingga dapat dipisahkan secara linear. Lalu kernel sigmoid. Kernel sigmoid ini digunakan dalam beberapa kasus khusus didasarkan pada fungsi asimetri aktivasi sigmoid. Nah, di sini yang ke 5 ya. 5 tuh mengapa memilih SPM. Jadi yang pertama itu mungkin ada beberapa ya dari saya. Yang pertama itu ada efektif pada dimensi yang tinggi ya. Jadi SPM ini sangat efisien pada data dan fitur dengan fitur banyak ya. Karena tidak terpengaruh oleh jumlah fitur. Lalu kemampuannya untuk non-linear dengan kernel tadi, SPM dapat menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Lalu margin yang lebih besar, SPM berusaha memaksimalkan margin yang membantu meningkatkan generalisasi model ya, dan menghindari overfitting. Dan terakhir ya, tahan terhadap overfitting. Nah, jadi SPM ini sangat efektif pada dataset kecil hingga sedang ya, dan menghindari overfitting dengan memilih hyperplan yang paling optimal. Nah, lalu selanjutnya di sini ada penerapan SPM ya, studi kasus dataset Titanic. Di sini mahasiswa menjelaskan proses implementasi secara naratif ya, dan menunjukkan hasil training dan evaluasi model. Nah, jadi di sini di data set Titanic ini ya berupa targetnya itu survivor, 1 itu selamat dan 0 tidak selamat. Lalu fitur-fitur pada dasar set Titanic ya. Di sini ada beberapa kolom. Tipe datanya ada integer, string dan float ya. Di deskripsi ini ya, personal ini untuk ID unit setiap penumpang, kelas tiket penumpang ya. Di sini ada integer ya, yang 1 atas, 2 menengah dan 3 bawah. Lalu ada name, yang string itu berupa nama penumpang. Lalu sex, string ya, jenis kelamin, age, food, umur penumpang ya. Ship SP, integer, jumlah saudara kakak, istri atau suami yang ikut dalam kapal. 4, jumlah orang tua, anak yang ikut dalam kapal. Lalu tiket ya, tiket nomor tiket, per biaya tiket. Lalu kabin, nomor kabin ya, banyak yang kosong. Embarked, string ya, pelabuhan, embarkasi. Nah, jadi C itu Kerbob, Q Queenstown, S Sampon. Nah, jadi video yang sudah saya video data set yang sudah saya upload teknik HSP, lalu kode yang sebelumnya sudah saya buat ya. Di sini tuh yang pertama itu import library dan
pertama yang kita melakukan import terhadap library yang kita butuhkan. Kita menggunakan import pandas. Di pandas ini untuk membaca dan mengelola data. Lalu train test script ya, untuk membagi data ke dalam data latih dan data uji ya. Lalu standar scalar untuk menggambarkan fitur. SVC itu kelas di dalam SVM dari library scriptlearn dan beberapa fungsi ya untuk mengevaluasi model seperti classification, report, dan conclusion matrix. Lalu membuat dataset target. Datasetnya sudah kita simpan di sini, kita upload. Lalu pemrosesan data, mengatasi missing values dan encoding kategori. Hapus. Jadi mengatasi missing values ini di kolom ads ya, ads diisi dengan median ya, karena kolom ini bertipe numerik dan memiliki nilai yang hilang. Lalu kolom embarcode ya, embarcode ini diisi dengan modus ya, modul. Jadi modus itu nilai yang sering muncul. Jadi dia sering muncul karena bertipe kategorial. Embarcode SCQ. Di sini ya, setelah pemrosesan kategorial, di sini encoding kolom sec ya, male dan female itu 0, female 1 ya. Kita one hot encoding kolom embarcode mengubah menjadi 3 kolom baru. Jadi melakukan one hot encoding ini untuk kolom embarcode ya, dan menghilangkan 1 kolom agar tidak terjadi multikollinearitas ya. Jadi kita hapus ya kolom yang tidak relevan ya, yaitu ada name, tiket, kabin, dan passenger. Dia tuh seringkali unik ya, atau memiliki missing values sehingga kita hapus karena tidak membantu dalam klasifikasi. Lalu memisahkan fitur X dan Y seperti data training. Jadi kita pisahkan antara fitur X dan target ya, Y. Jadi targetnya adalah survival dan ya, survival yaitu 0 ya, tidak selamat, dan satu untuk selamat ya. Lalu membagi data menjadi training dan testing, 80% untuk data training dan 20% untuk testing. Jadi data dibagi menjadi 80 data latih dan 20 itu testing, data uji dengan random state agar hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Lalu langkah selanjutnya itu fitur scaling ya, menggunakan standar scalar. Di sini SVM sangat sensitif terhadap skala fitur ya, jadi kita menggunakan standar scalar agar semua fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Jadi pentingnya fit transform ya. Fit transform ini hanya dilakukan pada data training, sedangkan data testing hanya ditransform menggunakan scalar yang sudah dilatih dari training data. Lalu pelatihan model SVM menggunakan SPP dengan kernel default ya. Jadi kita membuat SVM menggunakan SVC dengan kernel default ya, yaitu RBF, radial basis function ya, tadi di sini RBF. Jadi RBF ini cocok digunakan ketika data tidak dapat dipisahkan karena linear. Lalu model kemudian dilatih menggunakan data training yang sudah diskalakan. Jadi memprediksi hasil menggunakan model yang sudah dilatih. Jadi model untuk memprediksi hasil dari data testing, akurasi dihitung sebagai presentasi prediksi yang benar dibandingkan total prediksi. Jadi langkah untuk evaluasi model, memprediksi dan mengukur hasil.
Di sini model digunakan untuk memprediksi hasil data testing, akurasi dihitung sebagai persentase prediksi yang benar dibandingkan total. Jadi ini perintah untuk menampilkan akurasi model ya. Ada 0.8212, dan ini tuh menunjukkan bahwa model Anda berhasil memprediksi dengan benar ya, sekitar 882,12% ya dari data uji ya, akurasi yang cukup baik. Namun perlu dicermati lebih lanjut mengenai performa untuk setiap kelas. Jadi klasifikasi report ya, ini di sini ada precision ya atau presisi, mengukur beberapa banyak prediksi ya, positif yang benar dari total prediksi positif. Jadi ada 0 dan 1 ya. 0 itu tadi tidak selamat ya. Di sini ada 81%, dan 1 yang selamat itu ada 84%. Lalu rekal ini ya. Rekal itu mengukur beberapa banyak kasus positif yang berhasil diprediksi dengan benar dari total kasus positif yang ada. Di kelas 0 itu tidak selamatnya 90% dan selamatnya 70%. Lalu F1 score-nya merupakan rata-rata harmonik antara precision dan recall. Rata-ratanya, jadi yang tidak selamat itu ada 86% dan yang selamat ada 76%. Lalu support ini jumlah data yang benar-benar ada untuk masing-masing kelas ya, antara 0 dan 1. Jadi kelas 0 itu memiliki 105 data, sementara satu kelas yang satu memiliki 74 data. Di sini lalu convention metric ya. Di sini TM-nya itu ada 95 ya. Model yang benar memprediksi 95 orang yang tidak selamat. Lalu ada FD 10 model ya yang memprediksi 10 orang yang tidak selamat sebagai selamat. Lalu ada 22 itu sebagai false negatif. Jadi model yang memprediksi 22 orang yang selamat sebagai tidak selamat, dan true positif ya, model yang benar-benar memprediksi 52 orang yang selamat. Jadi dari akurasi 82% yang didapatkan cukup baik, namun diperhatikan nilai rekal untuk kelas 1 yang selamat lebih rendah dibanding ya, menunjukkan model lebih baik dalam memprediksi 0 ya, yang tidak selamat. Jadi evaluasi dan hasil visualisasi hasilnya tadi. Sini lanjut ke refleksi pertanyaan diskusi. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperlink pada kasus ini Titanic, bagaimana SPM menemukan dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidak seseorang penumpang. Jadi berdasarkan SPM menemukannya, jadi hyperlink itu garis ya atau bidang yang memisahkan dua kelas. Jadi selamat atau tidak selamatnya. Jadi SPM ini mencari hyperlink yang memaksimalkan jarak antara kedua kelas dengan margin terbesar. Penumpang yang berada di sisi yang lebih dekat dengan hyperlink akan memungkinkan selamat atau tidak selamatnya berdasarkan fitur mereka. Jadi mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SPM? Jadi scaling fitur penting karena SPM itu bekerja berdasarkan jarak antara titik-titik data ya. Jika fitur memiliki skala yang sangat berbeda, fitur dengan skala lebih besar akan mendominasi yang mempengaruhi posisi hyperlink dan hasil dengan menormalisasi semua fitur ya, memiliki kontribusi yang setara. Jadi selanjutnya itu apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model. Jadi pemilihan kernel ini mempengaruhi kemampuan model dalam menangani data yang tidak dipisahkan secara linear. Misalnya tuh kernel RBF ya. RBF itu lebih baik untuk data non linear, sementara kernel linear lebih cocok untuk data yang terpisah secara linear. Lalu bagaimana cara menanganinya? Ya, data yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Jika data yang nggak seimbang itu, kita bisa menggunakan teknik seperti oversampling pada kelas minoritas atau penyesuaian bobot kelas untuk memberikan lebih banyaknya perhatian pada kelas yang jarang. Terakhir ini pertanyaannya, apa kelebihan dan keterbatasan SPM dibanding model lain? Jadi kelebihannya itu sangat baik dalam menangani data berdimensi tinggi dan non-linear serta tidak mudah overfitting. Lalu keterbatasannya SPM membutuhkan waktu pelatihan yang sangat lama pada dataset besar dan sulit mengatur parameter, misalnya kernel dan C. Jadi di sini video dari kuis saya, ada kesalahan atau kurang jelasnya suara
Saya mohon maaf. Ada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.